Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggoro. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembukuan untuk perpajakan. Semoga nanti teman-teman kawan-kawan pajak dapat mengikuti materi ini dengan baik. Pembukuan adalah definisi pembukuan sendiri berdasarkan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Definisi dari pembukuan dalam hal ini adalah terkait dengan perpajakan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, kemudian laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut yang secara umum yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, mengapa kok kita harus melaksanakan pembukuan sebagai wajib pajak? Yang pertama di sini adalah ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan pembukuan, kemudian ada juga kewajiban untuk melaksanakan pencatatan. Nah, siapa yang wajib untuk melaksanakan pembukuan dalam hal ini adalah terkait dengan perpajakan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nanti akan ada kriteria-kriteria tertentu yang lainnya, sehingga wajib pajak dibolehkan untuk melaksanakan pencatatan saja tanpa melaksanakan pembukuan. Kemudian wajib pajak badan. Kemudian yang wajib melaksanakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dalam kriteria tertentu, maka dia dibolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini misalnya untuk wajib pajak UMKM diatur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian ada juga Perdirjen nomor 15 tahun 2017 yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini maksudnya adalah untuk karyawan swasta, kemudian pegawai negeri, TNI, Polri, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan pencatatan karena dia sudah dipotong langsung oleh pemberi kerjanya. Kemudian norma penghitungan penghasilan neto ini adalah yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut boleh untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 di sini adalah maksudnya adalah ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan memilih untuk melaksanakan pencatatan. Kemudian penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan, yaitu memperhatikan itikat baik, artinya tidak dibuat-buat atau dimanipulasi, kemudian mencerminkan keadaan atau keadaan usaha yang sebenarnya, kemudian menggunakan huruf Latin. Ini kalau kita misalnya buka Microsoft Word, di sana ada jenis-jenis font atau hurufnya, maka yang digunakan untuk default hurufnya dalam laporan keuangan atau dalam pembukuan adalah huruf Latin, kemudian angkanya yaitu fontnya adalah angka Arab. Kemudian satuan mata uangnya adalah rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris apabila dalam hal yang bersangkutan diberikan izin oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing. Bahasa asing di sini yang diizinkan adalah hanya untuk menggunakan bahasa Inggris, di luar itu tidak diizinkan. Kemudian
kemudian buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan usahanya untuk wajib pajak badan. Kemudian pencatatan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2009. Jenis pencatatan di sini yaitu untuk penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. Artinya atas pajak yang tidak dikenakan PPh final, itu maka harus dilakukan pencatatan. Kemudian untuk penghasilan yang diterima dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bersifat final juga. Artinya penghasilan yang diterima dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kita, kemudian tidak dikenakan pajak penghasilan final, maka itu juga harus dilakukan pencatatan. Misalnya pekerjaannya sebagai notaris, namun dia memperoleh penghasilan yang lainnya, misalnya untuk pengurusan akte jual beli tanah misalnya. Nah, itu atas penghasilan itu juga dilakukan pencatatan juga. Kemudian untuk penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian untuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, ini contoh sederhana terkait dengan tata cara untuk pencatatan atas peredaran usaha atau peredaran bruto, yaitu catatan untuk penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. Ini contoh untuk bentuk tabelnya saja, namun secara spesifik tidak diatur secara khusus. Jadi di sini ada keterangan tanggal berapa untuk transaksi tersebut, kemudian orangnya apa, kemudian jumlah brutonya berapa, kemudian keterangannya atas transaksi apa, seperti itu. Kemudian pencatatan dilakukan secara teratur dan kronologis. Artinya kronologis di sini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ketika transaksi tersebut dilaksanakan menurut urutan waktu. Apabila terdapat beberapa jenis usaha atau tempat usaha, maka pencatatannya dibuat terpisah untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usahanya. Kemudian baru nanti ketika pelaporan tahunan, nanti di total semua berapa peredaran brutonya, namun dalam hal pencatatannya itu dilakukan secara terpisah, masing-masing tempat usaha atau jenis usaha. Kalau yang tadi itu adalah atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha dan atau pekerjaan yang memang di situ dia memperoleh penghasilan itu memang dari pekerjaan yang memang dia laksanakan. Kalau ini adalah penghasilan yang diterima dari luar kegiatan atau pekerjaan bebas yang biasa dia laksanakan, itu juga harus dilakukan catatan. Kurang lebih juga formatnya sama. Di sini ada tanggal, kemudian ada uraian jumlah penghasilan bruto ketika menerima penghasilan itu berapa, kemudian biayanya apabila ada biaya yang dikeluarkan berapa untuk melaksanakan kegiatan atau usaha tersebut, kemudian baru ketemu jumlah penghasilan netonya berapa, kemudian keterangannya ini diisi atas kegiatan apa atau atas penghasilan dari usaha apa. Kemudian pencatatan untuk penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Ini berarti untuk wajib pajak di luar kriteria yang sebagai kegiatan usaha atau kegiatan pekerjaan bebas. Misalnya sebagai dosen, kemudian dia diundang sebagai pembicara di suatu forum atau di suatu seminar, dia memperoleh penghasilan dari sana, maka itu juga harus dilakukan pencatatan. Di sini ada tanggal, uraian, penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, kemudian ketemu penghasilan netonya, kemudian keterangan di sini diisi sumber penghasilan tersebut dari mana. Nah, ini berarti dia untuk sebagai karyawan, namun dia memperoleh penghasilan, padahal dia bukan masuk kategori sebagai wajib pajak usahawan atau pekerjaan bebas. Nah, ini meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima WP sendiri atau istrinya dan atau anak-anak angkat yang belum dewasa atau masih dalam
penguasaan yang bersangkutan. Karena untuk anak yang masih di bawah 18 tahun, maka untuk penghasilannya nanti dilaporkan masuk dalam penghasilan orang tua. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja, maka yang bersangkutan cukup meminta formulir 1721 bukti potong pajak 1721A1 untuk pegawai swasta, kemudian 1721A2 untuk pegawai negeri TNI Polri, maka itu sudah dianggap melakukan pencatatan bagi yang bersangkutan apabila ini khusus untuk pegawai swasta, ASN, TNI Polri. Kemudian pencatatan dilakukan secara teratur dengan kronologis menurut urutan waktu. Kemudian pada tanggal 31 Desember jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Kemudian untuk penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak bersifat final itu juga perlu dilakukan pencatatan sehingga nanti apabila dimintai klarifikasi oleh kantor pajak, kawan pajak sekalian dapat memberikan klarifikasi sesuai dengan pencatatan yang telah dilakukan. Di sini ada tabelnya, ada tanggal, uraian, jumlah bruto, kemudian keterangan. Ini adalah untuk pencatatan atas penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya apa? Misalnya hibah, kemudian zakat, dan seterusnya. Nah, itu bukan termasuk objek pajak. Nanti untuk lebih jelas, teman-teman bisa membaca sendiri dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di sana dijelaskan apa saja yang bukan termasuk sebagai objek pajak. Kemudian pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, ini juga perlu dilakukan pencatatan. Tabelnya kurang lebih seperti ini, tapi ini tidak ada ketentuan khususnya harus seperti ini. Namun Bapak Ibu secara pencatatannya boleh menggunakan contoh tabel yang saya tampilkan ini, yaitu tanggal, uraian, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, kemudian pajak terutangnya berapa, keterangannya apa. Ini PPh terutang ini adalah pajak final yang sudah dipotong atau dipungut atau yang sudah disetorkan. Misalnya atas persewaan tanah atau bangunan, itu kan dikenakan pajak final berupa persewaan, tarifnya 10% dikalikan nilai persewaan. Nah, nanti dilakukan pencatatan tersendiri sesuai dengan tabel yang ada di layar. Kemudian pembukuan. Ini contoh laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini contoh pembukuan untuk wajib pajak UMKM. Jadi kalau untuk wajib pajak UMKM ini, usaha mikro, kecil, dan menengah, ini kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, ini untuk orang pribadi, maka dia diberikan waktu 7 tahun, dia boleh melakukan pencatatan saja. Kemudian untuk badan, untuk yang berbentuk PT itu diberikan waktu 3 tahun, kemudian untuk selain PT, maka dia diberikan waktu selama 4 tahun. Ini dihitung dari tanggal terdaftarnya apabila wajib pajak tersebut terdaftar setelah masa berlakunya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Artinya apabila wajib pajak terdaftar setelah masa bulan Juli tahun 2018, maka dihitung sejak tanggal terdaftarnya memiliki NPWP. Namun apabila wajib pajak lama yang memang sudah terdaftar menjadi wajib pajak sebelum bulan Juli tahun 2018, maka dihitung dari bulan atau tahun berlakunya PP 23 tahun 2018. Nah, ini contoh nanti apabila memang sudah wajib melakukan pembukuan, ini contoh laporan keuangan untuk standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini ya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi selama periode tahun tersebut, kemudian catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.
Nah, ini contohnya laporan keuangan. Ini ada PT Zaman Now. Ini laporan posisi keuangan untuk per 31 Desember tahun 2018. Di sini kita bisa melihat untuk asetnya ada kas dan setara kas. Ini kasnya untuk tahun 2017 2.000, kemudian tahun 2018 3.000, dan ada giro, ada deposito, kemudian jumlah kas dan setara kas. Di situ ada piutang usaha, persediaan, beban yang dibayar di muka, kemudian ada aset tetap. Kemudian setelah itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka di situ terlihat jumlah aset yang dimiliki berapa. Kemudian liabilitas. Liabilitasnya adalah utang ya. Di sini ada utang usaha, kemudian utang kepada lembaga keuangan yaitu bank. Di sini di total ketemu jumlah liabilitasnya berapa, kemudian ekuitas, modal, ketemu berapa, saldo, lalu ketemulah jumlah ekuitasnya berapa. Nah, ini persamaan akuntansi ini ya, aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yaitu modal ditambah dengan pinjaman. Kemudian kalau tadi laporan keuangan, kalau ini sekarang adalah laporan laba rugi. Yang sebelumnya adalah laporan posisi keuangan, sekarang adalah contoh untuk laporan laba rugi. Di sini ada PT Zaman Now, ini untuk laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2018. Di situ ada pendapatan, ini ada dua, pendapatan dari usaha maupun dari pendapatan lain-lain. Kemudian di total ketemu jumlah pendapatan keseluruhan, kemudian dikurangi dengan beban-beban. Di situ ada beban usaha dan beban lain-lain. Ini secara sederhana saja. Memang kalau dibikin detail juga bisa, misalnya beban lain-lain di sini ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ketemu total jumlah bebannya berapa, kemudian laba rugi sebelum pajak, ini nanti adalah sebagai acuan untuk menghitung penghasilan kena pajaknya berapa. Ini laba rugi sebelum pajak penghasilan, itu dari pendapatan dikurangi dengan jumlah pendapatan, dikurangi dengan jumlah beban, ketemu laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Kalau di sini laba ya, ini laba ketemu berapa, nanti baru ketahuan. Kemudian laba ini masih sebelum dikenai pajak ya, kemudian dikurangi lagi beban dari pajak penghasilan berapa pajaknya, kemudian nanti baru ketemu laba bersih setelah pajak penghasilan, apabila mau dirinci sampai dengan seperti itu. Namun bisa juga ini untuk beban pajak penghasilan ini dimasukkan dalam kolom yang beban tadi. Namun lebih seringnya, lebih mudahnya kalau dipisahkan tersendiri, bahwa ketemu dulu laba atau rugi sebelum pajak, kemudian setelah itu baru dikurangi lagi dengan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan berapa, kemudian baru ketemu laba atau rugi bersih setelah pajak. Kalau di sini ketemunya untuk laba setelah pajak penghasilan yaitu 37.500. Nah, ini penyusunan laporan keuangan ini dilakukan secara mandiri ya oleh wajib pajak yang bersangkutan, atau bisa juga menggunakan jasa akuntan yang profesional, baik melalui kantor akuntan publik yang sudah memiliki izin, maupun kantor jasa akuntan yang juga sudah memiliki izin. Nah, ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ini bisa juga menggunakan bantuan pihak ketiga lainnya, misalnya ada karyawan atau administrasi sendiri yang memang bertugas untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini bisa juga. Nah, ini kalau masih bingung nanti bisa konsultasi langsung ke kantor pelayanan pajak, atau bisa juga menghubungi call center kering pajak. Nah, ini untuk segala bentuk pelayanan pajak di kantor pajak tidak dipungut biaya. Baik, sekian. Jangan lupa susunlah pembukuan dengan baik dan laksanakan kewajiban perpajakan Anda dengan baik dan benar pula, sehingga nanti apabila terjadi
pemeriksaan, dan seterusnya, maka kawan-kawan pajak sekalian dapat melaksanakan pembuktian dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi apabila tidak dimanipulasi, kemudian sesuai dengan keadaannya sebenarnya, maka nanti dapat diberikan klarifikasi, kemudian pembuktian, dan seterusnya ketika pembahasan akhir pada saat pemeriksaan. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di kelas pajak berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.